terguncang. Darah mengalir deras. Tetesan keringat serasa titik-titik darah yang keluar. Membasahi tanah yang gersang, tubuh terkulai. Jiwa terguncang keras. Secercah harapan pun sirna. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Lalu pergilah Yesus berjalan menyusur lembah Cedron menuju ke taman Getsemani. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu, karena sering Yesus berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Sesampainya di taman itu, kata Yesus kepada para muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ia maju sedikit, lalu sujud berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya, dan didapatinya mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan didapatinya mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Tak lama setelah Yesus yang sedang berdoa, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia ada serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda itu kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. "Siapakah yang kalian cari?" Yesus dari Nazaret. "Akulah dia." "Hai Yudas, apakah engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Salam ya Rabi. Hianat. Melihat hal itu, terjadilah perang antara murid-murid Yesus dan para penjaga bait Allah. Petrus akhirnya pun mengeluarkan sebuah pedang
dan menghunus pedangnya serta memotong telinga salah seorang hamba imam besar hingga mati. Hamba itu bernama Malkus. Petrus, sarungkanlah pedangmu. Tanpa ada sedikit rasa ampun, para algojo tetap menangkap Yesus dan mengiringnya ke hadapan imam besar. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ berkumpullah ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan sesudah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala yang ada di Mahkamah Agama mencari saksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tapi mereka tidak menemukan kesalahan apapun padanya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Dan akhirnya seorang pun berkata kepadanya, orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari." Lalu imam kepala yang berdiri di situ berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi terhadap engkau?" Yesus pun terdiam dan tidak menjawab. Imam kembali berkata kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah?" Yesus sendiri yang mengatakan. Mendengar kesaksian itu, membuat imam-imam ahli Taurat dan orang Yahudi semakin murka. Dan satu suara yang bulat, mereka menginginkan Yesus dihukum mati. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman. Mendengar kesaksian itu, membuat imam-imam, ahli Taurat, dan orang Yahudi semakin murka. Dan satu suara yang bulat, mereka menginginkan Yesus dihukum mati. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkal di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang berada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus. Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, katanya, "Aku tidak mengenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulai Petrus mengutuk dan bersumpah. Sekali lagi Petrus menjawab, "Tidak, aku tidak mengenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya.
Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka tetap membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Selama perjalanan menuju istana Pilatus, ternyata beberapa murid Yesus ada yang turut serta mengikutinya. Salah satunya adalah Petrus. Genaplah yang tertulis pada kitab suci, bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Mengingat akan apa yang pernah dikatakan Yesus, sungguh membuat hati Petrus hancur dan menyesal. Sesampainya di depan istana Pilatus, bersoraklah para imam kepala, kaum Farisi, dan orang-orang Yahudi. Gubernur Pilatus, kami membawa orang ini untuk diadili. Hai kalian orang Yahudi, sepagi inikah kalian sudah ribut? Apa yang kalian ributkan? Kami di sini untuk mengadili orang yang menentang kaisar dan mengaku dirinya putra Allah. Kami lihat beberapa hari yang lalu, kalian mengeluh-elukan dia sebagai Raja Agung. Kenapa sekarang berbalik melawan dia? Karena itulah kami membawa orang ini untuk diadili dan dihukum mati. Siapakah orang yang kalian bawa kemari? Dan apa tuduhanmu atas orang ini? Tuhan harus menghukum ia, sebab ia telah menghasut orang banyak untuk melakukan pemberontakan. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah raja, maka melawan kaisar. Ia mengakui dirinya adalah putra Allah. Ia menghujat Allah. Hukum dia. Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan seandainya ia tidak berbuat suatu kesalahan. Periksalah kembali dan adililah ia menurut hukummu sendiri. Kami tidak mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Baiklah, aku akan bertanya pada orang ini. Apakah engkau raja orang Yahudi? Apakah pertanyaan itu timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang lain yang mengatakan itu tentang aku? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta imam kepala menyerahkan engkau kepadaku? Kerajaanku bukan di dunia ini. Jika itu benar, para hambaku akan melawan penangkapan ini. Tapi kerajaanku berada di tempat lain. Jadi benar, engkau raja. Kau sendiri yang mengatakannya. Aku terlahir dan datang ke dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran. Aku tidak menemukan kesalahan atas orang ini. Apa yang kalian kehendaki padaku terhadap rajamu?
Dia bukan raja kami. Tidak memiliki raja seperti dia. Hukum dia. Raja kami adalah Kaisar. Salibkan dia. Jika engkau tidak menghukumnya, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Orang ini tidak mempunyai kesalahan apapun, tetapi bawalah dan cambuklah dia, lalu aku akan membebaskannya. Ayo, beri dia jubah serta mahkota kepadanya. Wah, rupanya engkau sungguh cocok menjadi raja. Salam, hai Raja orang Yahudi. Apakah engkau tidak mendengarkan salamku? Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu, menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas, sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya Barabas dibebaskan. Dengar, biasanya menjelang hari raya Paskah Yahudi, aku membebaskan seorang tahanan bagimu. Biarlah aku membebaskan dia. Lihatlah dia, aku telah menghukumnya. Jangan dia, melainkan Barabas. Bebaskan Barabas! Salibkan dia! Bebaskan Barabas! Salibkan dia! Bebaskan Barabas! Prajurit, bawa Barabas kemari. Baik, Yang Mulia. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, mana yang engkau kehendaki untuk aku bebaskan? Barabas ataukah Yesus, Raja bangsa Yahudi? Bebaskan Barabas! Salibkan dia! Bebaskan Barabas! Bebaskan dia! Bebaskan Barabas! Barabas, kamu dengar sendiri. Hari ini kamu bebas. Prajurit, lepaskan Barabas. Baik, Yang Mulia. Dasar orang bodoh. Kalian menginginkan aku bebas? Apakah kalian tidak takut aku akan membunuh dan mencuri harta kalian? Hai kau, kau akan merasakan sendiri betapa kejam orang-orang ini akan menyiksa engkau. Cuy. Tidak ada alasan bagi Pilatus untuk menghukum Yesus. Akan tetapi, karena desakan dari rakyat dan imam kepala, akhirnya hal itu pun ia lakukan. Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kalian tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun untuk menghukum orang ini. Lihat orang ini. Salibkan dia! Kami tidak mempunyai raja seperti dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh! Ambil sendiri dan salibkanlah dia.
sebab aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum mati orang ini. Bunuh dia! Dia harus mati! Bunuh dia! Bunuh! Dari mana engkau? Engkau tidak mau berbicara kepadaku? Apakah engkau tidak tahu bahwa aku berkuasa untuk melepas atau menyalibkan engkau? Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kuasa itu dari atas. Maka orang-orang yang menyerahkan saya pada Tuhan lebih besar dosanya. Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan kaisar. Ya, benar. Buang dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia. Buang dia! Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Prajurit, bawa orang ini kepada orang Yahudi untuk disalib. Baik, Yang Mulia. Prajurit, jangan lupa tempelkan tulisan ini di kayu salib tempat Raja Yahudi ini. Gubernur Pilatus, janganlah engkau menulis raja orang Yahudi. Kami tidak memiliki raja seperti dia yang mengaku putra Allah. Sekali kutulis, tetap kutulis. Prajurit, laksanakan. Baik, Yang Mulia. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Ayo prajurit, bukalah mantelmu itu. Di mana salibnya? Paksakan dia, pikul salibnya sampai ke puncak Golgota.
tengah perjalanannya, Yesus pun jatuh untuk pertama kalinya. Orang Farisi mengolok-olok dan melempari batu. Baru berjalan sudah jatuh, lemah. Dia hanya berpura-pura itu. Bangunkan dia. Bangun! Cepat, bangun! Yesus pun terjatuh lagi dengan posisi berlutut. Kemudian dari kerumunan, Maria datang menghampiri Yesus. Dengan wajah menangis, Maria memegang wajah Yesus dan memandangnya penuh arti. Ibu, mengapa engkau menangis? Bukankah kau mengajarkanku untuk tetap setia dan bertekun di jalannya? Saat ini, aku melaksanakan perintahnya, Ibu. Anakku, anakku, aku di sini bersamamu. Ayo, semua minggir. Ayo jalan. Karena tempat yang dituju masih jauh, dan Yesus yang tengah berjalan tertatih-tatih, akhirnya membuat para prajurit menjadi khawatir jika Yesus tak mampu melanjutkan perjalanan ke Golgota. Salah satu kepala prajurit pun mencekal tangan Simon, seorang peladang dari Kirene yang tengah berpapasan di situ. Hei kamu, ke sini! Tidak, jangan aku, yang lain saja. Cepat, sini! Bantu dia! Mengapa aku? Ada banyak orang di sini. Mengapa harus aku yang membantu dia? Aku lelah seharian bekerja. Aku pun bukan orang sini. Aku tidak sengaja lewat jalan ini. Lalu mengapa aku? Jangan banyak bicara. Ayo bantu angkat salib itu.
Simon memanggul salib untuk Yesus, sementara Yesus berjalan sempoyongan di depannya. Caci maki, tendangan, dan cambukan masih menghujam badannya. Wajah Yesus terlihat sangatlah kotor, penuh keringat dan debu. Ia dihina dan dihindari orang sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dari banyaknya kerumunan orang di sana, terlihat salah seorang wanita keluar dari kerumunan. Wanita itu ialah Veronika. Wajah ini penuh luka dan darah. Perkenankan hamba mengusap wajah-Mu, Tuhan. Semoga dengan perbuatan kecilku ini bisa sedikit meringankan penderitaan-Mu. Janganlah kau bersedih. Biarlah salib ini aku pikul sendiri. Kalian tidak akan mengerti rencana dari Bapakku. Bangun! Cepat, bangun! Meskipun sudah ditolong oleh Simon orang Kirene, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya, Yesus jatuh. Meskipun begitu, ia bangun lagi, meneruskan perjalanannya tanpa mengeluh. Kita hampir tiba. Kau terlihat sudah lelah. Apa kau masih bisa melanjutkannya? Setelah melanjutkan perjalanannya, Yesus pun melewati beberapa kerumunan wanita yang mulai melihat dirinya disiksa. Yesus pun berhenti di depan mereka dan memandang wanita-wanita itu dengan penuh arti. Kenapa orang ini hingga dihukum begitu hebatnya? Apa salahnya? Hingga begitu berat siksa yang diterimanya. Dosa apakah orang tuanya hingga anaknya menderita seperti ini? Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Cepat, minggir! Ayo, jalan!
Yesus semakin lemah, tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus terjatuh. Tetapi Yesus tetap berusaha bangun. Tekadnya untuk menyelesaikan perjalanan tetap teguh, walaupun dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Tujuan kita sudah terlihat. Sudah cukup tugasmu sampai di sini. Pergi kamu sekarang. Semoga kau dikuatkan dan dapat melewati semua siksaan ini. Yesus sesudah sampai di Golgota. Para prajurit mempersiapkan tempat penyaliban dan menyeretnya dengan paksa. Lalu melucuti jubahnya. Yesus dicampakkan sendiri. Beberapa prajurit menyiapkan salib dan prajurit yang lainnya malah berebut jubah Yesus. Akhirnya mereka bermain undi dan seorang prajurit menang undian. Seperti ada tertulis pada kitab suci. Sebelumnya salib Yesus diangkat oleh beberapa prajurit dari pundak Yesus. Setelah itu membuka pakaian Yesus dengan begitu kasar. Angkat tanganmu. Daripada kita saling beribut, adilnya kita potong saja menjadi 4 bagian untuk masing-masing kita. Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Aku menang! Mari kita selesaikan tugas kita.
Bersamaan dengan Yesus, terdapat dua penjahat yang juga disalibkan pada saat itu. Bukankah Engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Engkau katakan bisa menghancurkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Namun, engkau tidak bisa turun dari salib itu. Jika engkau Mesias, turunlah dari salib itu, agar kami dapat melihat dan percaya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengarlah, dia berdoa untukmu. Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita sudah selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Aku ikhlas dengan hukuman yang aku terima. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Memandang dari salib, Kristus melihat orang yang dikasihinya, yaitu ibunya, Bunda Maria, saudara ibunya, Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, dan muridnya yang terkasih, Yohanes. Dengan sisa-sisa nafasnya, Kristus memberikan pesan terakhirnya kepada ibu dan murid kesayangannya yang tengah bersimpuh di bawah kayu salibnya. Aku haus. Mendengar perkataan Yesus, salah seorang prajurit pun mengambil bunga karang yang ditusukkannya pada sebatang bulu, kemudian mencelupkannya ke wadah yang berisikan anggur asam dan mengarahkannya di depan mulut Yesus. Mendengar perkataan Yesus, Yohanes menerima Maria
sebagai ibunya, dan begitu juga sebaliknya. Daging dari dagingku, hati dari hatiku. Biarkan aku mati bersamamu. Ibu, inilah anakmu. Dan kau Yohanes, inilah ibumu. Dan sejak itu, murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Ia memanggil Elia. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah mengatakan demikian, akhirnya ia menyerahkan nyawanya. Kejadian itu disaksikan dengan jelas oleh para prajurit dan semua orang yang berada di sekitar salib Yesus. Para prajurit dan orang-orang pun berlarian ketika merasakan adanya getaran gempa bumi. Hanya tersisa kepala prajurit di dekat salib Yesus. Dengan penuh rasa heran, kepala prajurit memutuskan untuk menusuk lambung Yesus untuk membuktikan apakah Yesus sudah mati. Seketika keluarlah darah dan air dari lambung Yesus. Kepala prajurit terus menatap Yesus yang tergantung di kayu salib. Sungguh, orang ini anak Allah.
dekat salib Yesus, berdirilah Maria ibunya, saudara ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Karena hari itu menjelang hari Paskah, maka Yusuf dari Arimatea meminta kepada kepala prajurit untuk menurunkan jenazah Yesus dan merawat jenazah Yesus. Dan pada saat penurunan jenazah Yesus, Maria yang tidak dapat membendung kesedihannya, ia pun memohon untuk dapat memeluk jenazah Yesus sekali lagi. Aku kasihan melihat Maria. Dapatkah kau meminta izin kepada kepala prajurit untuk menurunkan jenazah Yesus agar jenazahnya dapat kita makamkan? Baiklah. Dapatkah aku meminta jenazah Yesus? Aku ingin memberikan pemakaman yang layak untuknya. Baiklah, kau boleh membawa jenazahnya. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafani dengan kain lenan, dan meminyakinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Mereka menguburkan jenazah Yesus di dalam kubur baru yang belum pernah digunakan sama sekali.